Pemirsa, kunjungan Wapres Mike Pence ke Indonesia menjadi kesempatan untuk menjelaskan investasi saham Freeport. Pemerintah berencana akan mengakuisisi saham perusahaan tambang itu hingga 51%. Lantas seberapa besar sebenarnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah selama ini sehingga aksi divestasi ini diperlukan? Rekan Andra Lesmana akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Andra, silakan. Baik, terima kasih Egan. Pemirsa, penerimaan pemerintah Indonesia dari PT Freeport Indonesia sejak tahun 1992 hingga 2015 mencapai 16,1 miliar dolar Amerika Serikat. Penerimaan pemerintah dari Freeport Indonesia berupa pajak, pendapatan non-pajak, penghasilan, dividen, serta royalti. Namun sejak tahun 2012, pemerintah tidak menerima dividen. Kita akan simak datanya perbandingan penerimaan pemerintah dan McMoran. Ya, ini dia. Penerimaan pemerintah dan McMoran dari Freeport Indonesia dari tahun 1992 hingga 2015, pemerintah Indonesia mendapatkan 16,1 miliar US dollar, kemudian dividen dari McMoran sebesar 10,7 miliar US dollar. Ya, kita beralih ke bea keluar ekspor konsentrat. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Freeport memakai bea keluar 5% untuk IUPK sementara. Lantas seberapa besar tarif menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2017? Kita akan lihat datanya. Ya, ini dia bea ekspor mineral. Untuk tahap pertama, ketika progres mencapai 30%, tarif bea keluar dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar 7,5%. Sementara itu di tahap kedua, jika progres sudah mencapai 30 hingga 50%, maka tarif bea keluarnya sebesar 5%. Dan di tahap ketiga, jika progresnya sudah 50 sampai dengan 75%, maka tarif bea keluarnya akan turun menjadi 2,5%. Dan di tahap keempat, jika progres pembangunan smelter dari 75 sampai dengan 100%, maka tarif bea keluarnya adalah 0%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperbolehkan PT Freeport Indonesia menjual mineral olahannya ke luar negeri sekalipun perundingan belum kunjung mencapai kata sepakat. Negosiasi mengenai pembangunan fasilitas pengolahan tembaga atau smelter juga belum final. Dan berikut ini kronologi izin pemerintah Indonesia untuk Freeport. Ya, ini dia, di tanggal 11 Januari 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, ekspor dibuka bagi pemegang kontrak karya selama 5 tahun dengan syarat beralih operasi menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, membangun smelter dan membayar bea keluar. Sementara itu di tanggal 26 Januari 2017, Freeport memohon peralihan IUPK dengan syarat ada perjanjian stabilitas investasi, jaminan operasi sampai 2041, serta kepastian hukum dan fiskal setara kontrak karya. Selanjutnya, di tanggal 10 Februari 2017, perubahan kontrak karya menjadi IUPK. Freeport diberi hak setara kontrak karya selama masa transisi 6 bulan sejak izin diterbitkan. Dan di tanggal 16 Februari 2017, Freeport mengajukan rekomendasi ekspor. Sehari setelahnya, rekomendasi ekspor disetujui. Selanjutnya, di tanggal 20 Februari 2017, Presiden dan CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson, mengancam menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase terkait mengubah KK menjadi IUPK operasi produksi sebagai syarat mendapatkan izin ekspor konsentrat. Dan di tanggal 24 Maret 2017, Freeport menyepakati IUPK dengan masa tenggang untuk membahas kelangsungan operasi jangka panjang selama 8 bulan. Dalam masa itu, ketentuan kontrak karya tetap berlaku. Dan yang terakhir, di tanggal 30 Maret 2017, Menteri ASDM menerbitkan Permen ASDM nomor 28 tahun 2017. Dalam permen ini, pemegang kontrak karya dimungkinkan mengantongi kontrak karya sekaligus IUPK operasi produksi selama proses negosiasi dengan pemerintah. Ya, demikian Egan, kembali ke Anda. Andra, tadi Anda telah menjelaskan mengenai Peraturan Menteri SDM nomor 28 tahun 2017 serta kronologi negosiasi PT Freeport dengan pemerintah, salah satunya terkait dengan pembangunan smelter. Lalu bisakah Anda sampaikan hingga saat ini sudah sejauh mana progres pembangunan fasilitas pengolahan tembaga atau smelter PT Freeport Indonesia, Andra? Ya, baik Egan, pembangunan fasilitas pengolahan tembaga atau smelter PT Freeport Indonesia sejauh ini masih mandek. Kementerian SDM berencana akan menunjuk auditor independen untuk memeriksa realisasi pembangunannya. Jika tidak mencapai 90% dari target, rekomendasi ekspor bakal dicabut. Dan berikut progres pembangunan smelter Freeport. Ya, kita lihat di sini. Per April 2017, pembangunan mandek di angka 14% saja. Kemudian komitmen pembangunan smelter kapasitas 2 juta ton per tahun. Sementara itu anggaran hingga 2,1 miliar US dollar. Demikian Egan, kembali ke Anda.
Ya, terima kasih Andra. Saya kembali lanjutkan dialog. Pemirsa, saya ke Pak Kurtubi dulu. Pak Kurtubi, kalau misalnya memang divestasi saham 51% itu sudah merupakan harga mati begitu ya. Freeport tidak mungkin bisa menawar-nawar lagi. Berarti kemudian batu sandungan ke depan buat Indonesia hanya apa nih? Kita hanya membicarakan skemanya saja, kapan dan seperti apa sebetulnya Pak Kurtubi ini nanti? Ya, tentu pemerintah ini pada akhirnya harus menentukan siapa yang diberikan hak untuk membeli dari pihak Indonesia. Baik. Sekarang kan pihak Indonesia 9, sekian sama 9, sekian berapa itu. Nah, itu dikurang 51% kurang sekian ya. Ya. Itu yang menurut pendapat saya itu sebaiknya BUMN tambang ya. Holding BUMN tambang. Ya, yang membeli sehingga in case pada suatu saat Freeport angkat koper ya. Orang-orang kita sudah siap secara manajemen maupun di lapangan kalau teman-teman kita di BUMN ikut pemegang saham sekaligus menentukan kebijakan-kebijakan di dalam. Baik. Ya, sebab pada akhirnya juga Freeport sekalipun katakanlah memperoleh perpanjangan sampai 2041 ya, pada akhirnya suatu saat dia akan harus pergi juga. Pada saat itu mungkin cadangan sudah menipis, tetap aja pihak kita yang harus dipersiapkan untuk mengelola. Dari pihak kita siapa? BUMN bidang tambang. Oke, tapi kita sudah siap nih. Siap lah untuk mengambil alih gitu katakan. Nah, soal harga mungkin nanti terjadi negosiasi rundingan-rundingan ya sampai tercapai suatu kesepakatan. Jadi 51% itu seperti dibilang tadi harga mati. Nah, kita harap Freeport dapat menyesuaikan diri lah dengan fakta yang ada di Indonesia. Tidak bisa secara egois memaksa pemerintah untuk kontrak karya harus begini, harus begini, tidak bisa. So, 50 tahun mereka di sini sudah cukup lah ya, diberikan banyak kemudahan sehingga sekarang pemerintah tidak mengharap yang terlalu banyak sampai tidak masuk akal dia sampai rugi ya, enggak, wajar-wajar saja. Buktinya XPT Newmont yang tadinya kontrak karya juga sudah menerima dengan senang hati EUPK ya, berlaku sistem perpajakan prevailing tadi. Dan untuk diketahui mereka sudah bersiap, sudah berencana mau membangun smelter di Pulau Sumbawa. Nah, ini kan bagus, padahal tingkat produksi maupun cadangan relatif lebih kecil dibanding dengan Freeport. Ini sanggup mau membangun smelter dan kami dukung penuh itu PT Aman Nusantara namanya. Mengapa Freeport yang produksi lebih besar, cadangannya lebih besar, masih enggan membangun smelter? Nah itu Pak Kurtubi, menurut Anda sikap Freeport sama ini sampai kemudian perundingan sudah sampai tahap ini ya, kemudian menurut Anda apakah sudah cukup kooperatif sebetulnya dengan keinginan dari pemerintah Indonesia? Ya sudah, ya belum sepenuhnya kooperatif lah. Ya. Kalau kita lihat tadi smelter juga belum progresnya belum banyak begitu ya. Itu bagaimana Pak Kurtubi? Terakhir kan mereka merencanakan di Jawa Timur ya, di Gresik. Kita lihat tadi baru 14% perkembangan dari segi pembiayaan ya. Artinya memang belum ada kepastian soal lokasi. Satu, memang di Mimika sendiri beberapa pihak juga tidak bersetuju kalau smelternya di Mimika. Kalau saya berpikir mengapa tidak di Sumbawa saja? Ya, agar kapasitas yang dibangun di smelter di Sumbawa bisa memperhitungkan kalau sebagian daripada konsentrat dari Freeport ini di Pulau Sumbawa misalnya, kita buka opsi-opsi seperti itu. Kalau di Gresik juga tidak bisa ada kesepakatan untuk soal lokasi dan seterusnya, mengapa tidak di Sumbawa seperti itu? Kalau Sumbawa terbuka lebar. Oke, baik. Kembali kemana divestasi 51% tadi Pak Marpaung, holding BUMN kita sudah sanggup dan dari segi pembiayaan lalu kemudian pengelolaan nantinya ke depan sudah cukup sanggup nanti untuk mengambil alih Freeport. Saya kira kalau ya nanti mungkin BUMN akan berkonsultasi dengan DPR, bisa nggak dianggarkan dari APBN untuk bantu mereka plus bantuan bank ya. Tapi yang sering menjadi diskursus adalah setelah kita beli 50%, kemudian sekian puluh miliar dolar, ya apakah itu pay off, apakah itu worth it gitu, apakah tidak, itu sebetulnya diskursus yang ada kan, wacana yang ada gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi itu sebetulnya kita tidak pernah mengarah kepada dulu-dulunya itu adalah misalkan kontrak karya punya McMoran yang ada di Papua itu
beban eksplorasinya diizinkan untuk dengan takaran tertentu, dibebankan ke Freeport sekarang, kemudian mereka lakukan pemboran gitu kan. Kemudian nanti setelah jadi itu ya mungkin bank akan lebih confidence membiayai gitu. Nah, buka lagi tambang, kemudian ini buka lagi. Nah, itu sebetulnya kan. Nah, itu. Jadi bahwa ya kalau ditanya apakah kita cukup kuat dan mampu, ada satu tambang di Chili namanya Chuquicamata kalau nggak salah itu. Itu juga perusahaan Amerika tadinya di Chili itu. Kemudian diambil alih oleh pemerintah Chili. Ya, beberapa manajemennya mix, ada Amerika, ada orang Chili, ada orang. Jadi artinya kalau kita ambil Freeport tidak selalu harus orang Indonesia. Ada yang ahli-ahli tertentu ya memang ahlinya ada dari Amerika misalkan, ya kasih itu. Tapi kepemilikan tetap pemerintah Indonesia. Kalau 51% nanti ya itu jadi operatornya kita. Cuman tadi kembali yang Pak Kurtubi bilang, saya jadi ingat ini. 9,36% atau bulatkannya aja 10% itu punya pemerintah. 9,36% lagi atau 10% lagi itu punya Freeport Indo-Copper, PT Indo-Copper. Dan ini masih setahu saya masih bagian dari Freeport. Nah, apakah ini dianggap sudah divestasi yang 10% ini? Karena kalau ini sudah dianggap divestasi, kan berarti 51 dikurang 20 kan 31. Berarti nanti yang divestasi dia 31. Nah, kalau ini bergabung dengan Freeport, dia tetap mayoritas. Ya, yang Indo-Copper dengan ini, dengan Pak. Itu harus diklarifikasi, Pak. Itu. Jadi ini Indo-Copper ini kemana ini? Itu. Baik, kita akan kembali diskusi lebih lanjut nanti usai jeda. Pak Marbong, pemirsa Auto Ekonomi akan segera kembali.